Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini bersama-sama kita persiapkan hati. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, Allah yang sungguh teramat sangat baik dalam kehidupan kita. Sungguh kami bersyukur Bapa bahwa Engkau selalu ada bersama dengan setiap kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau cari Engkau, kami mau memuji Engkau. Kiranya Kau ada di dalam setiap hati kami Tuhan. Dan kami mau menaikkan pujian yang terbaik buat Engkau. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku
tahu Engkau selalu bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, Yesus. Kami mengandalkan Engkau, Allah yang sungguh hebat. Kami percaya Kau yang kuatkan kami, Engkau sungguh ajaib. Haleluya. Sungguh baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, firman yang akan selalu menguatkan kami Tuhan. Kami percaya perkataan-Mu Tuhan akan menjadi kekuatan dan membangkitkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara saya ajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Kita percaya dan saya yakin berkat-berkat Tuhan yang terbaik sudah disiapkan bagi kita sekalian. Saudara, pada pagi hari ini masih berbicara tentang kekhawatiran. Tentu setiap seseorang pernah yang mengalami kekhawatiran, termasuk diri saya. Tetapi biarlah pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kekhawatiran yang saya ambil dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang ke-34. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan melebihi lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Amin. Saudara, Bapak Ibu dimanapun berada pada saat pagi hari ini, mari bersama-sama. Seorang teolog yang bernama Peter Quayle dari Belanda mengatakan, seseorang tidak mengendaki akan kekhawatiran,
tentu juga dalam setiap kehidupan kita. Seseorang tidak menginginkan kekhawatiran itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Namun secara realita, jujur, dalam setiap kehidupan kita bersama, seringkali kekhawatiran atau khawatir itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, termasuk diri kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran adalah perasaan yang timbul dalam hati namun belum terjadi, belum pasti terjadi dalam hidup kita. Lah, bagaimana sesuatu kekhawatiran itu supaya tidak terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya? Inilah yang menjadi kerinduan kita, yang harus kita ngerti bersama-sama. Bahkan firman Tuhan dengan jelas supaya kita tidak khawatir. Jangan pernah khawatir dalam setiap kehidupan kita. Baik itu kebutuhan jasmani, sandang, pangan, dan papan. Mari, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya supaya kekhawatiran itu tidak terjadi dalam setiap kehidupan kita? Maka yang pertama yang harus kita lakukan, serahkanlah kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah kekhawatiranmu itu kepadanya. Ketika kekhawatiran itu terjadi dalam hidup kita, langkah yang pertama maka kita harus menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepada Allah kita. Maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh memandang burung-burung di udara yang tidak pernah menanam Tuhan. Tuhan pun akan pelihara. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Bahkan firman Tuhan katakan kita menjadi biji mata Allah. Orang yang berharga di hadapan Tuhan. Jauh melebihi burung-burung di udara, burung-burung di langit. Jikalau burung-burung langit pun Tuhan pelihara, apalagi kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya. Orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Orang-orang yang bernilai di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari terus serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak atas setiap kehidupan kita. Hal yang kedua yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hanya dengan doa dan permohonan itulah yang bisa mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil karena Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada oleh karena Tuhan. Bukankah doa akan berubah akan setiap kehidupan kita? Doa itulah yang akan membawa kita terus berharap kepada Tuhan. Doa itulah yang akan setiap mengubah sesuatu yang lebih baik. Hizkia ketika sakit dan di saat memalingkan wajahnya berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan. Bahkan Tuhan akan menambahkan usia 15 tahun lamanya. Sesuatu hal yang luar biasa. Hanya dengan doa dan permohonan yang kita haturkan kepada Tuhan akan mengubah segala sesuatunya. Saat kita mengalami kekhawatiran, kecemasan dalam hidup kita, mari bersama-sama terus. Jangan pernah padam. Jangan pernah putus asa. Lakukanlah permohonan, lakukanlah doa kepada Tuhan. Hanya dengan doa itulah maka Tuhan bisa mengubah segala sesuatunya dalam setiap kehidupan kita. Hal yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kekhawatiran dalam setiap kehidupan kita? Di dalam ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan, terus kita berharap kepada Tuhan.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadikan Tuhan yang utama dan pertama dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita menjadikan Allah yang utama dan pertama dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan katakan, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terus berharap kepada Tuhan. Apa yang saat ini menjadi pergumulan kita, kekhawatiran kita dalam hidup, keuangan kita, kesehatan kita, masa depan kita, rumah tangga kita, bahkan anak-anak yang masih dalam pendidikan. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita menjadikan Allah yang utama dan pertama dalam kehidupan kita, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita sekalian. Janji daripada Tuhan yang luar biasa, harapan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ketika kita berharap, ketika kita menjadikan Tuhan yang utama dan pertama dalam setiap kehidupan kita, termasuk kekhawatiran, kecemasan dalam setiap hidup kita, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan kita. Inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dimanapun berada, biarlah kita terus berharap kepada Tuhan. Jangan pernah dalam kehidupan ini mengalami kekhawatiran. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Nyatakanlah doa dan permohonan kepada kita. Dan yang ketiga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan, jadikan Allah yang utama dan pertama dalam setiap kehidupan kita. Niscaya pertolongan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Percaya, kekhawatiran, kecemasan tidak terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.